Shalom saudara, kita melanjutkan perenungan kita saudara dari Mazmur 48, Allah Pelindung Sion. Saudara, di dalam Mazmur 48 ini saudara ada kontras antara Allah dan raja-raja dunia dan sikap umatnya. Saudara, dikatakan Allah adalah Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Saudara, begitu aktifnya Allah di tengah-tengah umatnya. Bahkan di dalam peperangan umatnya saudara. Melawan musuh-musuh umatnya. Mengingatkan kita saudara tentang kisah tentang Sanherib yang akan mengepung Yerusalem saudara. Di dalam yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 18 dan 19. Saudara, utusan Raja Asyur waktu itu sangat menghina Raja Hizkia dan seluruh Yerusalem. Dia berkata, "Janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita." Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Wah, dia sombong sekali bahwa Asyur itu selalu dimenangkan ya Allah. Allahnya selalu memenangkan Allah-Allah lain. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Dikatakan Yerusalem sendiri tidak akan lepas, akan kalah gitu ya. Lalu kemudian saudara, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Bahkan Raja Hizkia saudara yang takut itu berkata kepada Yesaya, begini kata Hizkia, "Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Dan kemudian Raja Hizkia juga sempat berdoa, "Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Dan Allah yang hidup itu saudara bertindak, meski umatnya dan Raja Hizkia itu takut. Di dalam ayat ke-32 saudara, di dalam pasal yang ke-19 dari 2 Raja-Raja. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan berkata saudara mengenai Raja Asyur. Raja Asyur itu tidak akan masuk ke kota Yerusalem ini. Dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga Raja Asyur tidak akan mendatanginya dengan perisai. Dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana raja itu datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ini, kota Yerusalem ini, raja itu tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Dan aku Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Dia juga takut saudara. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang
dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Saudara, benar seperti yang disimpulkan oleh pemazmur dari Mazmur 48 ini, saudara, bahwa raja-raja dunia dalam ayat yang ke-4 dan 5, saudara. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Dan demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yang menjadi reaksi umatnya atas semua ini, saudara. Seperti yang telah kita dengar ya di dalam ayat 8, 9, 11, 12 dikatakan, saudara. Kita mendengar, demikianlah juga kita melihat, kita menjadi saksi, saudara, akan kebesaran Allah di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, kita bukan cuma mendengar, melihat, tapi kita, saudara, sebagai umatnya mengingat. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak. Saudara, kita mengingat, kita juga bersorak-sorak oleh karena penghukuman yang Tuhan lakukan. Lalu kemudian, saudara, dikatakan di dalam ayat 12 dari Mazmur 48 ini, kelilingilah Sion, edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Umat Tuhan menceritakan peristiwa yang besar, karena menyaksikan, mengalami Allah yang besar. Kita menceritakan itu kepada angkatan yang kemudian, saudara, sebagai umat Tuhan. Saudara, pengakuan bahwa Allah adalah Allah dan pemimpin dan raja kita diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat terakhir dalam Mazmur 48 ini, di dalam ayat yang ke-14. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara, siapakah yang memimpin dan berperang untuk dan di dalam diri saudara selama ini? Allah atau ilah lain? Ya, bisa di dalam bentuk-bentuk, saudara, para pejabat negeri kah? Para pesohor negeri? Para pemilik modal? Atau ilah yang seperti dijelaskan oleh seorang penulis buku, saudara, yaitu Kyle Idleman di dalam bukunya Gods at War, dikatakan, saudara, ada ilah lain ya, yaitu ada 3 ilah besar, yaitu ilah kenikmatan, itu termasuk makanan, seks, hiburan. Apakah itu ilah yang selama ini kita layani atau yang berperang di dalam kita, saudara? Atau ilah kekuasaan, ya, termasuk sukses, uang, pencapaian, atau ilah cinta, ilah yang ketiga, yaitu romance, keluarga, atau diri sendiri. Saudara, Allah adalah Allah yang hidup. Ia tidak bergantung kepada kepercayaan atau keraguan kita padanya. Ia akan berperang di tengah-tengah kita bagi dirinya sendiri dan untuk menunjukkan pada kita bahwa Dia adalah Allah, untuk menyadarkan pada kita bahwa Allah atau ilah yang kita percaya itu bukanlah Allah. Yang seringkali, saudara, setelah kita menderita, kecewa, pahit, dan hancur, saudara, kita menyadari bahwa Allah lah Allah yang penuh kasih, setia, besar, agung, kudus, mulia, dan kekal. Allah yang di dalam Kristus itulah, saudara, yang kita akui sebagai Allah yang benar, yang hidup. Allah kitalah Dia, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, periksalah Allah-Allah yang ada di dalam diri kami, yang selama ini kami andalkan untuk berperang bagi kami, yang selama ini berperang di dalam diri kami untuk kami perjuangkan. Pada titik tertentu, Tuhan, kami kecewa, kami pahit, kami menderita, Tuhan. Dan kami mempermalukan nama-Mu. Tapi tetap, Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Di dalam situasi seperti itu, Tuhan, Engkau terus menyatakan Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau mengasihi kami. Engkau berperang di tengah-tengah kami. Engkau berperang bagi kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran dan kasih-Mu bagi kami. Tolong kami, Tuhan, meninggalkan Allah-Allah, ilah-ilah yang kami bangun, yang kami pegang, yang kami sandari itu. Untuk kami kembali bertobat, berpaling kepada Tuhan.
kembali kepada Tuhan, Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.